Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amira Husna Badriah. Saya dari SDN Pandian 1. Saya akan menceritakan tentang tugas penting Reno. Cerita ini merupakan karya dari Ibu Widya Ros. Dengarkan ceritaku ya teman-teman. Di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Reno. Reno bukanlah seorang pemulung, akan tetapi ia selalu mengumpulkan barang bekas seperti wadah minuman, plastik, tali rafia, kertas, dan kardus. Setelah barang-barang bekas terkumpul, Reno menjualnya. Reno sangat senang sekali karena mendapat uang. Uangnya digunakan untuk jajan dan menabung. Hari ini tanggal 17 Agustus, Reno libur sekolah. Biasanya ia berlama-lama mengumpulkan barang bekas. Akan tetapi pukul jam 9 nanti ia harus segera pulang karena ia akan mengikuti upacara bersama para tetangganya. Dan ia mendapat tugas penting, yaitu membaca teks Pancasila. Begitu sinar matahari semakin terik, Reno panik. Hei, jam berapa ini? Astaga, ternyata sudah siang. Reno bergegas pulang. Sesampai di rumah, Reno bersiap-siap dan sarapan. Sebelum ia mengenakan sepatu, barulah ia sadar. Sepatunya terlalu kusam. Padahal kemarin sudah kucuci. Semir sepatu sudah habis. Mengecat sepatu tidak mungkin. Apa ya? Aha, bukannya ada arang di gerobak sate bapak? Bagaimana kalau aku semir aja pakai itu? Lalu Reno menyemir sepatunya dengan arang yang ada di gerobak sate bapaknya. Dan ia mengikatnya cepat-cepat. Setelah itu Reno mengenakan sepatunya. Reno sangat bahagia sekali. Tetapi tangan Reno menjadi kotor. Lalu Reno menyucinya dan mengelapnya. Setelah itu Reno bergegas berangkat. Agar Reno tidak telat, Reno mengambil jalan pintas. Saat ia berbelok ke kanan, dia melihat segerombolan angsa. Dia terus melangkah. Dia pikir angsa-angsa itu tidak akan menyerangnya. Tetapi dua angsa menyerang Reno. Reno langsung lari. Awas! Lalu, saat angsa-angsa itu tidak mengejar Reno, Reno melihat ke kanan dan ke kiri. Aha, ada ranting tuh, aku pungut deh. Lalu Reno menakut-nakuti angsa tersebut dengan rantingnya. Hus, jangan ganggu aku. Untungnya, usaha Reno berhasil. Angsa-angsa tersebut hanya menyerang ranting Reno. Lalu Reno melanjutkan perjalanannya. Setelah itu ia berjalan dan ia mendengar suara bebek. Kuek, kuek, kuek. Di mana berasal suara bebek itu? Tetapi tidak ada. Hah, astaga, ternyata di sana. Ternyata suara bebek itu berasal dari sana. Ya, perjalananku terganggu kembali. Reno tidak punya usaha lain. Ia ingin menerobos bebek itu, tapi ia kasihan dengan bapak penjaga bebek tersebut. Reno akhirnya menunggu sampai bebek-bebek itu lewat. Setelah bebek-bebek itu lewat, Reno lanjut jalan. Akhirnya Reno tiba di tempat upacara. Semua para tetangga telah berbaris. Sambil mengatur nafas, Reno berjalan menuju barisan. Upacara pun dimulai. Semua para tetangga tidak berbicara.
Bendera merah putih telah dikibarkan. Sekarang waktunya Reno menjalankan tugasnya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Reno membaca Pancasila, Reno kembali ke tempatnya. Semua para tetangga melihat Reno. Kenapa semua orang melihat aku? Ternyata gara-gara arang ini. Pasti cuma gara-gara arang ini. Tidak apa-apa, sepulang upacara aku akan menyucinya. Reno terlalu bahagia sekali karena bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, teman-teman, kalian sudah mendengar cerita tugas penting Reno kan? Reno merupakan anak yang sangat hebat dan sangat bertanggung jawab dengan tugasnya dan pandai mengatur waktu dengan baik. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi kalian semua ya. Sekian dulu dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.